Faslun, pasal. I'lam anna mutlaqal hawa yad'u ila ladzatil hadirati min ghairi fikrin fi 'aqibatin wa yahuthu 'ala nairi syahawati 'ajilan wa in kanat sababan lil alami wal adha fil 'ajili wa man'i ladzatin fil ajili. Ketahuilah bahwasanya hawa nafsu pada umumnya yad'u ila ladzah, secara mutlak itu mendorong orang untuk mendekati kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan al-hadirah yang ada pada saat itu min ghairi fikrin, tanpa memikirkan fi aqibah, memikirkan akibat dari kelezatan yang dirasakannya pada saat itu. Jadi yang hawa nafsu itu pandangannya pendek. Pandangan hawa nafsu, mata hawa nafsu itu pendek sekali. Pokoknya bagaimana kita bisa nikmat saat ini, enak pada saat ini, nanti urusan nanti. Itu hawa nafsu. Kalau akal tidak. Kalau akal bagaimana nanti, gitu kan ya. Bukan nanti bagaimana. Nah, kalau akal sebaliknya, bagaimana nanti? Wah, kalau saya melakukan ini, akibatnya akan gini. Kalau saya melakukan ini, akibatnya akan ini. Itu pakai akal. Tapi kalau hawa nafsu, yes, yang penting seperti ini, yang penting enak dulu, urusan akibat nanti dipikirkan nanti. Gak usah pikirin yang yang panjang-panjang. Sekarang yang penting enak. Wa yahutsu 'ala naili syahwati 'ajilan. Maka hawa nafsu itu mendorong untuk mendapatkan syahwat-syahwat apa saja yang diinginkan oleh orang, apa saja yang disyahwati orang pada saat itu, gitu kan ya. Wa in kanat sababan lil alam wal adha fil ajil, walaupun itu merupakan sebab penderitaan, sebab kesedihan, sebab keperihan, kemalangan pada waktu yang akan datang, wa man'i ladzatin fil ajil, dan mengharamkan orang, gitu kan ya, dari kelezatan-kelezatan yang akan didapatkannya pada waktu yang akan datang. Fa amal aqil, adapun orang yang berakal, fa innahu yanha nafsahu an ladzatin tu'ibu alaman wa syahwatin tuwarrithu nadaman wa kafa bi hadzal qadr madahan lil aqli wa damman lil hawa. Adapun orang yang berakal, maka ia akan melarang dirinya sendiri, menahan hawa nafsunya, gitu kan ya, apabila hawa nafsu tersebut itu, atau menahan dirinya dari suatu kelezatan, suatu kenikmatan yang kenikmatan tersebut menyebabkan atau berakibat pada kemalangan pada masa yang akan datang, menyebabkan kesedihan pada masa yang akan datang, menyebabkan suatu yang tidak mengenakan akan datang di masa yang akan datang. Wa syahwatin tuwarithu nadaman, dan akan melarang dirinya dari syahwat yang bisa menghasilkan nadaman atau penyesalan di masa datang. Wa kafa bi hadzal qadri madahan lil aqli wa dhamman lil hawa. Dan hal ini cukup kita katakan bahwasanya akal itu terpuji dan hawa nafsu itu tercela. Ala tara anna tifla yuwarrithu ma yahwa wa in addahu ila talaf fayafdulul aqilu alaihi biman'i nafsihi min dzalika wa qad yaqa'u tasawi bainahuma fil maili bil hawa. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya anak kecil itu lebih lebih memilih untuk sesuatu yang dia bisa nikmati pada waktu itu. Wa in addahu ila talaf, walaupun hal itu akan menyebabkan kerusakan pada masa yang berikutnya. Ada racun nih. Racun ini enak. Maka anak kecil tuh nggak mikir kalau dia makan nanti akan pilek, dia makan akan sakit nantinya, nggak mikir, gitu kan. Yang penting sekarang enak, bagaimana caranya, gitu kan. Yang penting yang dia pandang itu enak, nikmat bagi dirinya, ya udah dia ambil. Nah, itu anak kecil yang akalnya belum sempurna. Nah, adapun orang yang berakal, yang akalnya sudah sempurna, orang dewasa, harusnya tidak seperti anak kecil. Nah, bagaimana itu? Fayafdulul aqilu alaihi biman nafsihi min dzalika. Jadi bisa melarang dirinya sendiri dari ini kalau makan ini saya besok sakit. Ya udah, saya nggak makan ini walaupun ini lezat. Tapi boleh jadi ini pahit ini, tapi kalau saya minum ini, saya makan, besok saya jadi sehat, besok saya jadi badan jadi kuat. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang yang berakal. Secara kasarnya seperti itu. Adapun fakta di lapangan atau penerapan di lapangan di kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh yang bisa kita terapkan dari kaidah ini. Wa bihadzal qadr fuddil adami al bahaim. Dan oleh karena itu, karena adanya celaan terhadap hawa nafsu dan adanya pujian terhadap akal, maka yang namanya adami atau manusia atau anak Adam itu dilebihkan dari al-bahaim, dari hewan-hewan.
dari binatang, gitu kan ya. Ini malakatul iradah. Karena kenapa? Karena manusia bisa menguasai dirinya dengan akalnya, gitu kan ya. Li'anal bahaim waqifatun ma'atibaiha. Berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu ya sudah ngikut apa yang menjadi tabiat dia. La nadhara laha ila aqibatin wala fikra fi ma'alin. Hewan itu nggak pernah mikir, wah nanti kalau saya makan ini nanti saya jadi gimana? Nanti kalau saya kesini saya nanti bagaimana? Nggak pernah mikir seperti itu. Nggak pernah membayangkan nanti saya bagaimana. Nggak punya visi. Bukan makhluk yang visioner. Beda dengan manusia. Fahiya tatanawalu ma yad'u ilaihi tab'u minal ghidha'i idza hadar. Jadi kalau pas lagi lapar ya udah makan, gitu kan ya. Pas lagi butuh badannya butuh sesuatu, lagi pengen apa segala macam, gitu kan. Ya udah dia lakukan. Wa taf'alu ma tahtaju ilaihi min ar-rawthi wal baul ayya waqtin ittafaq. Dan dia buang hajat kapan saja dia butuh untuk melakukannya. Beda dengan manusia. Kalau manusia seperti hewan, waduh gimana gitu kan ya. Wal adami yamtani'u min dzalika biqahri 'aqlihi li tab'ihi. Adapun anak Adam, adapun manusia, maka enggak seperti hewan. Wah, ini lagi kebelet nih. Ya dia cari tempat yang tersembunyi. Karena apa? Karena dia punya akal. Wah, kalau saya kencing di sini dilihat orang, muka saya mau taruh di mana kan gitu. Jadi dia memikirkan apa akibat yang bisa dihasilkan dari perbuatannya. Wah, ini perbuatan kayaknya kurang seret ini. Nanti bisa menimbulkan sesuatu yang kurang baik pada saya di masa yang akan datang. Maka dia akan melarang dirinya dari perbuatan tersebut. Tidak seperti hewan apa-apa. Pokoknya ada yang dia makan, kalau kambing yang makan rumput, kalau yang karnivora yang makan daging, dagingnya punya siapa, rumputnya punya siapa, nggak peduli ini punya siapa, makan, yang penting makan. Kalau orang kan nggak, wah ini rumput siapa, rumput tetangga, wah diarit kan enggak, wah ini kambing siapa, nggak peduli kambing siapa, yang penting empat. Nah itu kayak hewan, kayak binatang, ya nggak peduli halal haram, nggak peduli akibat yang akan dihasilkan dari perbuatannya, jadi nggak mikir. Harusnya namanya manusia punya akal ya digunakan untuk mikir. Kalau hewan karena nggak diberi akal ya nggak mikir, itu kan ya wajar. Wa idza 'arafa al-'aqilu anna al-hawa yasiru ghaliban wajaba 'alaihi an yarfa'a kull hadithatin ila hakimil 'aqli fa innahu sayushiruhu 'alaihi bin nadhari fil masalih al-ajilah wa ya'muruhu 'inda wuqu'i syubhati bi isti'mal al-ahwati fi kafil hawa ila an yatayaqqana as-salamata min asy-syarri fil 'aqibah. Jadi kalau sudah mengetahui hal tersebut, kita sebagai orang yang berakal, orang yang punya akal, wajib bagi kita untuk yarfa'a kulli haditsatin ila hakimil aqal. Kalau ada sesuatu, apapun itu, kita mau lakukan apa saja, maka hendaknya kita berpikir terlebih dahulu. Mau ngomong ini kita pikirkan terlebih dahulu. Mau melakukan ini kita pikirkan terlebih dahulu. Fa innahu sayushiruhu 'alaihi bin nadhari fil masalihil ajilah. Kenapa? Karena pikiran yang berasal dari akal tersebut itu akan mengarahkan dia untuk memprediksi, wah ini kira-kira akan menimbulkan maslahat atau menimbulkan mafsadat ini. Kalau menimbulkan maslahat di masa yang akan datang, itulah yang akan dia lakukan. Nah itu yang dihasilkan dari pemikiran yang dilakukan oleh akal. Wa ya'muruhu 'inda wuqu'i syubhah bi isti'mal al-ahwat fi kafil hawa. Nah kalau misalnya wah ini ada mafsadat, ini ada madharat, sama-sama nih syubhah gitu kan ya, nggak diketahui mana yang lebih bagus, maka akal akan memerintahkan pemiliknya, memerintahkan manusia yang mempunyai akal tersebut untuk yang paling selamat yang mana. Oh, ini ada mafsadat, ini ada maslahah, sama-sama nih. Kalau gitu milih ini atau yang ini. Nah, yang paling banyak manfaatnya yang mana, yang paling sedikit mafsadatnya yang mana. Nah, itulah yang dia pilih. Wa ila an yatayaqqana salamah minal syarri fil 'aqibah, dan akal tersebut akan mengarahkannya kepada sesuatu yang tidak membawa efek buruk di masa yang akan datang.